Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan ujian akhir semester kami, yaitu untuk UMKM Rumah Sukses Bersama. Di sini kami ada Jeki, MPM 21311121, saya sendiri, MPM 2031120, Riki 2031151, Nicholas Jonanto 2031087, dan Riki 2031164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UMKM Rumah Sukses Bersama. Rumah Sukses Bersama ialah nama toko yang dibuat pada platform Shopee. Toko ini dibuat pada awal tahun 2018, di mana alamat toko ini terletak di Sungai Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau. UMKM Rumah Sukses Bersama memiliki produk yaitu kacamata, alat tulis, mainan, alat medis, pakaian pria dan wanita, tas, sepatu, dan kaos kaki, dan perlengkapan rumah tangga. Dan mereka juga bekerja sama dengan delivery support yaitu JNE Express, JNT Express, dan ID Express. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Di sini saya akan menjelaskan tentang AIDA dan copywriting. Untuk AIDA, AIDA adalah akronim dari attention, interest, desire, dan action. Sederhananya, AIDA adalah model yang digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilalui pelanggan dalam proses pembelian suatu produk. Umumnya, model AIDA ini digunakan dalam kampanye iklan dan strategi penjualan. Copywriting. Copywriting adalah salah satu jenis kegiatan marketing yang bertujuan untuk meningkatkan presensi suatu brand atau bertujuan untuk menjualkan sesuatu kepada sekelompok orang tertentu yang tidak hanya berbentuk teks, bisa juga di papan iklan, website, iklan di TV atau YouTube, postingan sosial media, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nicholas. Yang ketiga itu video strategi dan konsep. Pada strategi video iklan. Video iklan membuat video iklan yang dapat mempromosikan produk. Target kami membuat video iklan ada dua proses, yaitu membuat konsep video. Desain video dibuat mengikuti tren saat ini. Yang kedua, analisis pasar, mencari tren pasar saat ini. Setelah kedua hal itu telah selesai, baru berlanjut ke pembuatan video. Setelah semua membuat konsep video, analisis dasar ini terkumpul, maka akan dibuat draft video. Berikutnya terdapat konsep video. Yang pertama, kami menggunakan konsep black and white, yaitu konsep hitam dan putih membuat video terasa lebih simpel dan elegan. Yang kedua, simple dan elegan. Video pemasaran yang simpel dan elegan lebih enak dilihat dan tidak menyebabkan sifat bosan. Yang ketiga, yaitu limited discount. Mencantumkan diskon pada video dapat meningkatkan minat beli pelanggan. Yang keempat, yaitu go online. Mencantumkan media belanja online akan mempermudah pelanggan dalam proses pemesanan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Oke, yang keempat ini itu merupakan website strategi dan konsep. Di strategi ini itu yang pertama kami melakukan analisa terhadap kebutuhan pengguna dalam aplikasi terlebih dahulu. Setelah itu baru kami merancang UI UX design, database, dan juga flow kerja dari website. Setelah itu dilakukannya coding dan juga pembuatan aplikasi web. Yang terakhir itu melakukan testing terhadap aplikasi sebelum diluncurkan. Kemudian konsep website. Konsep website ini yang pertama, konsep website kami itu putih dan emas yang merupakan warna untuk melambangkan rumah sukses bersama. Kedua itu membuat UI UX yang mudah digunakan atau UI UX friendly untuk si pelanggan. Ketiga itu stok dan barang itu terupdate secara otomatis. Jadi jika ada perubahan oleh admin rumah sukses bersama itu akan
juga terupdate secara otomatis. Kemudian yang keempat itu ada website bisa diakses setiap saat. Yang kelima, budget dan promotion strategi. Untuk budget kami itu yang pertama ada pembayaran web hosting yang dimana itu selama 2 tahun dan biayanya itu 1 tahunnya 1 juta, jadi totalnya 2 juta. Kemudian ada pembayaran web domain selama 2 tahun, setahunnya 300.000, 2 tahun 600.000. Ketiga ada internet untuk mencari aset video yang berjumlah 10 GB. Jadi 1 giganya 20.000, total 200.000. Kemudian ada ATK 1 set, harganya 200.000. Kemudian ada blast untuk promosi media sosial selama 1 bulan dengan harga 2 juta. Jadi total dari harga tersebut ialah 5 juta. Oke, untuk promosi strategi ini, di bagian promosi kami akan untuk targetnya itu merupakan generasi milenial. Kemudian untuk broadcast media sosial itu kami melakukan promosinya melalui media sosial. Kemudian terdapat diskon produk yang dimana kami memberikan potongan harga untuk beberapa produk. Kemudian diadakannya giveaway bagi pelanggan yang ditujukan untuk mengikat pelanggan tersebut. Kemudian ada promo gratis ongkir yang dimana bila membeli dengan jumlah tertentu akan mendapatkan promo gratis. Yang terakhir ada diskon pelanggan baru yang dimana kami memberikan diskon khusus bagi pembelian pertama yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video draft yang telah kami buat. Di sini adalah versi pertamanya, akan saya tampilkan. Video ini kami rancang berdasarkan konsep dan strategi yang telah dijelaskan oleh teman saya Nicholas sebelumnya. Kemudian saya juga akan mendemokan untuk aplikasi atau website yang telah kami buat untuk UMKM Rumah Sukses Bersama ini. Jadi ini adalah aplikasi atau e-commerce yang kami buat berbasis web untuk UMKM Rumah Sukses Bersama. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, ini adalah homepage-nya atau landing page-nya. Pada landing page ini kita dapat melihat beberapa informasi mengenai Rumah Sukses Bersama. Di sini ada banner yang bisa bergerak. Kemudian jika pelanggan ingin membeli barang, mereka dapat melihat barang pada scroll bawahnya atau juga dapat melalui klik pada kategori yang ada di sini maupun klik produk di sini. Maka akan ditampilkan produk-produknya. Dan pada bagian kontak akan berisi informasi alamat, nomor HP, maupun informasi lain mengenai Rumah Sukses Bersama. Di sini juga pelanggan dapat melakukan atau memberikan masukan atau input informasi kepada Rumah Sukses Bersama. Mereka dapat melakukan input di sini. Kemudian saya akan mendemokan untuk bagian checkout-nya. Di sini pelanggan ingin melakukan checkout, mereka dapat memilih produk pada bagian add to cart atau add to wishlist. Add to wishlist ini beda dengan add to cart. Add to wishlist ini maksudnya adalah memasukkan ke dalam tempat atau suatu tempat yang menandakan pelanggan ingin membelinya tapi belum ingin membeli. Sedangkan add to cart adalah proses yang ingin dibeli. Jadi saat klik di add to cart, maka akan tampil seperti ini. Dia akan menampilkan informasi mengenai produk, ada fotonya, description-nya, dan harganya, dan juga kuantitinya. Dan juga serta totalnya. Jika sudah benar, maka pelanggan dapat melakukan proses dan check out. Jika belum, dapat menambahkan barang lagi melalui bagian add new order. Di sini saya akan lakukan check out, jadi saya klik proceed and check out. Maka akan muncul seperti ini. Di sini akan dipilih payment methodnya. Untuk saat ini kami baru membuat cash on delivery. Kemudian juga dia dapat memilih
address atau alamat tujuannya untuk saat ini masih kami sediakan untuk 2 kota saja, yaitu Batam dan Jakarta. Dan jika dipilih, ongkirnya akan otomatis terupdate. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah selesai, maka kita dapat klik Submit Order. Jika order sudah berhasil, maka dia akan tampil seperti ini. Dia akan menampilkan order yang masih dengan status your in progress. Your order is on progress. Dengan status masih pending. Kemudian di sini kita juga dapat melakukan update account kita. Di sini kita dapat merubah informasi account kita. Maupun dapat melihat wishlist kita jika ada. Maksud dari wishlist tadi itu seperti ini. Saat kita klik to add to wishlist, maka dia akan muncul di wishlist kita. Dan jika suatu saat kita ingin pesan, kita tinggal klik order now, maka dia akan otomatis masuk ke dalam proses order. Ini untuk bagian customer-nya. Kemudian untuk bagian admin sendiri memiliki bagian yang terpisah. Di sini adminnya perlu login terlebih dahulu. Setelah login, halaman pertama yang ditampilkan adalah halaman produk. Di sini akan berisikan semua produk-produk yang ada dan detail-detail informasinya, seperti gambarnya, kategori, deskripsinya, harga, diskon, dan harga finalnya, serta kuantiti produk yang ada. Kemudian ada pada page order, di sini kita dapat melihat pesanan atau order yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk melihat detail order ini, kita dapat klik pada bagian nomor order sini, maka dia akan keluar detail ordernya beserta total dan delivery fee-nya. Sedangkan ini akan menampilkan detail informasi customer-nya. Jika kita sudah confirm order ini selesai, maka kita klik confirm, dan jika belum, maka kita klik cancel. Kemudian untuk ini list of kategori, di sini akan muncul kategori-kategori yang ada. Di sini dapat menambah baru maupun melakukan editing. Kemudian pada bagian setting ini bertujuan untuk menandakan atau membuat barang itu tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka dia akan tertulis available di sini. Maksud tersedianya adalah jika dia available, maka barang akan ditampilkan pada main page yang ini. Jika barangnya tidak available, walaupun dia ada stok, dia akan tidak ditampilkan di bagian main page atau produk. Sedangkan set to discount itu bertujuan untuk menambahkan diskon pada produk ini jika ada. Kemudian page user ini untuk manajemen usernya, bisa menambahkan dan edit juga. Kemudian pada page report ini bertujuan untuk melihat transaksi atau report-report yang ada pada tanggal yang dipilih. Contohnya seperti saya pilih tanggal 15 hingga 29. Ketika saya search, dia akan keluar detail informasinya. Di sini akan ada original price-nya, price jualnya, dan final price-nya serta subtotalnya. Dan juga ada grand totalnya. Jika kita ingin ekspor dia ke dalam PDF atau memprint dia, kita tinggal klik print report. Maka dia akan otomatis seperti ini. Kita dapat pilih printer maupun save as PDF. Jika semua transaksi sudah selesai, kita dapat logout di sini. Maka sudah selesai. Saya rasa cukup sekian dapat saya jelaskan mengenai ujian akhir semester kami untuk UMKM Rumah Sukses Bersama dan video dan berserta websitenya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. I should fuck her in the